Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi ajlasana ma'abana ifatima fadlan wa minna. Wa bihim dafa'allahu wa amhum wa anna kaidas syaitani wa fanna. Wa radda amalahu wa khayyaba dhanna. Wa fataha lahum walil khadimin wal khadimat ya hadhil hafla al mutawadhi'ah abwabal jannah. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa majid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dawil absar al-thagibah wal ukulil murajjaha kama dzukira fil kitabi wa sunnah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral habaib yang kita cintai, keturunan daripada Rasulullah, pewaris Rasulullah, mudah-mudahan mereka semuanya, terutama Habib Husin, digampangkan rezekinya, diperbanyak rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, sehingga bisa menjadikan kita selalu duduk bersama para habaib. Yang kedua, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di tempat ini, mari kita atur niat kita. Atur niat kita. Yang pertama, kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad, tapi di depan ini duduk para cucu baginda Nabi Muhammad. Niatkan Anda melihat mereka karena ingin melihat baginda Nabi Muhammad. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Anda diizinkan oleh Allah melihat mereka di dunia ini, mohon kepada Allah mudah-mudahan di akhirat juga bisa melihat mereka, duduk bersama mereka, memohon kepada mereka agar diizinkan melihat wajah Nabi Muhammad. Oleh sebab itu salaf kita mengatakan, kunna nata'allamun niyya kama nata'allamal amal. Sibanul habaib mengajarkan kepada kita betapa pentingnya niat tersebut, sehingga para habaib, para ulama, para salaf, mereka belajar niat sebagaimana belajar ilmu. Belajar niat sebagaimana belajar masalah rukun salat, syurutus shalah, bagaimana arkanul hajj dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena begitu pentingnya niat. Innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Kita kelak akan dibangkitkan tergantung niat kita. Kalau niat kita tadi diantaranya kita ingin melihat wajah Nabi Muhammad dan dengan wasilah para dzurriyyatur Rasul, maka apa yang kita niatkan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niatkan duduk bersama para ulama, terutama ulama habaib dari dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan niat semacam itu, kita duduk dengan semacam itu sama seperti kita niat duduk bersama baginda Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang pernah duduk dengan Nabi Muhammad di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, aku dudukkan bersamaku kelak pada hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari bersama, terutama mereka yang khidmah, yang mengabdi, yang memasak, yang membersihkan, yang mempersiapkan. Beruntunglah kalian karena diberi kesempatan untuk membuktikan cinta kalian kepada baginda Nabi Muhammad. Semua yang membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad tidak pernah akan dikecewakan oleh Allah. Dan ingatlah, bukan kita yang memuliakan Nabi Muhammad. Walaupun Imam Junaid mengatakan, man hadara maulidan Nabi wa addama qadrah faqad faza bil iman. Barang siapa yang menghadiri maulid Nabi dan memuliakan Nabi, telah beruntung, telah sempurna imannya, kata Imam Junaid. Tapi ingat, kita dengan menghadiri tempat ini, memperingati Maulidur Rasul, kita yang memasak, kita yang membersihkan, kita yang berkorban, kita yang menyumbang. Jangan kalian anda bangga seakan-akan kalian telah memuliakan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad tidak perlu kemuliaan yang diberikan oleh kita. Oleh sebab itu Sayyid Ahmad Ibn Alwi Al-Maliki dan para tokoh sufi mengatakan, laisa nahnu man yuhyi dzikraka. Ya Rasulullah, apapun yang kami lakukan dengan peringatan Maulidur Rasul, kami tidak pernah mengangkat dan memuliakan namamu ya Rasulullah.
Karena yang mengangkat dan memuliakan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Tapi ingat, apa kata para ulama kita? Wala bal dzikrakal hiyallati tuhyina ya Rasulullah. Ingatlah tatkala Anda duduk di tempat ini, memakmurkan majelis ini, mendukung majelis ini dengan dukungan-dukungan kalian tadi, berkat kita mengingat Rasulullah, kita yang akan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hidup di masa seperti sekarang ini, tidak ada yang kita banggakan. Ilmu tidak, amal tidak, akhlak tidak, semuanya tidak ada. Hanya satu wasilah yang bisa menghantarkan kita, mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Imam Busiri mengatakan, illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami. Itu yang kita harapkan. Kalau kelak pada hari kiamat Rasulullah tidak berkenan melalui para cucunya ini memberi syafaat kepada kita, mengangkat tangan kita, menyelamatkan kita dari neraka, fakul ya zallatal qadami, semua kita akan tergelincir dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Busiri. Apalagi cuman kita. Oleh sebab itu, marilah mali man aludu bihi siwaka indal hadulil hadithil amimi. Ketahuilah kata Imam Busiri, tatkala terjadi kedahsyatan kelak pada hari kiamat, tidak ada yang bisa kita harapkan untuk memberi syafaat kepada kita illa nabiyuna wa habibuna Muhammad. Ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah terjadi seorang ulama besar pecinta Nabi Muhammad yang hidupnya memuji Nabi Muhammad, yang hidupnya memuji keluarga Nabi Muhammad, sehingga tatkala ziarah ke Madinah, ke kuburan baginda Nabi Muhammad yang bernama Farashdak, lidahnya lancar dengan memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Ada seseorang yang benci karena memuji Nabi Muhammad, diundanglah Farashdak ke rumahnya. Sesampai di rumahnya dipegang Farashdak, dipotong bibirnya karena memuji Nabi Muhammad. Nah, Farashdak meneteskan air mata. Dan apa gerangan yang terjadi? Farashdak datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Allah, kalau aku selama ini memujimu, kalau aku selama ini memuji nabimu, engkau dan nabimu tidak berkenan, biarkan aku bisu selamanya, biarkan lidahku terputus selamanya ya Allah. Tapi apabila engkau senang aku memuji nabimu dan nabimu senang aku puji ya Allah, kembalikan lidahku seperti pertama, agar aku tidak pernah berhenti memuji baginda Nabi Muhammad." Apa gerangan yang terjadi? Farashdak ditidurkan oleh Allah dan didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidahnya yang terputus diambil oleh Rasul, disambung kembali, dan tatkala terjaga dari tidurnya, Farashdak ternyata lidahnya telah kembali. Inilah karena menyebut Nabi Muhammad. Apapun yang tidak beres akan dibereskan oleh Allah. Siapa yang sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau dikatakan bal dzikraka hiyalladzi yuhyina ya Rasulullah, menyebutmu, mengagungkan kamu ya Rasulullah, penyebutan kami untuk mengagungkan kamu yang akan menghidupkan semuanya, yang akan memakmurkan semuanya, terjadi kepada Farashdak. Bahkan terjadi kepada dua putra Sayyidina Jabir. Tatkala Sayyidina Jabir ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad, memasak istrinya untuk Nabi Muhammad, menyembelih kambing untuk Nabi Muhammad, dilihat kedua putranya, apa gerangan yang terjadi? Tatkala Sayyidina Jabir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi apa gerangan? Sang anak melihat ibunya menyembelih kambing, maka kakaknya praktek menyembelih adiknya. Tatkala Sayyidina Jabir bersama Nabi Muhammad, istrinya di rumah memasak, ternyata menetes darah dari rumahnya, dari atapnya. Dilihat ke atas, teriak, "Wahai anakku, ada apa di atas? Kok ada darah menetes?" Sang anak yang pertama yang menyembelih adiknya, dia jatuh kena lari, mati juga pada saat itu. Coba kita lihat karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Betul sang ibu sangat berduka, tapi kesenangannya mengalahkan, yaitu kesenangan kehadiran Nabi Muhammad mengalahkan dukanya kehilangan kedua putranya. Maka dimandikan kedua putranya, dipakai baju yang bagus kedua putranya, ditaruh di tempat tidurnya, dan tidak bercerita kepada suaminya, takut sang suami gelisah, akhirnya kurang untuk menyenangkan dan melayani Nabi Muhammad. Dan apa gerangan yang terjadi?
Tatkala Rasulullah makan bersama para sahabat, Rasulullah bertanya, "Mana anakmu wahai Jabir? Biasanya kedua anakmu menyapa aku tatkala aku datang ke sini." Sayyidina Jabir tidak bisa menjawab. Sang istri hanya meneteskan air mata. Tapi Rasulullah faham. Apa kata Rasulullah? "Lihatlah anakmu sedang bermain di halaman wahai Jabir, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Al-Maliki dan para tokoh sufi, "Bal dzikrakal ladzi yuhyina ya Rasulullah." Tapi sebutanmu ya Rasulullah, kemuliaan dan keagunganmu ya Rasulullah yang akan menghidupkan. Bukan hanya yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati akan dihidupkan kembali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, "Lau anna rajulan qama bainar rukni wal magami sab'ina sana ya'budullaha ta'ala la yab'atsallahu ma'aman yuhib." Andai kata di antara kita diizinkan oleh 70 tahun ada antara magam Ibrahim dan rukun Yamani di tempat yang paling mustajab di dunia, sujud rukuk 70 tahun, maka dia akan dibangkitkan bersama dia, bersama siapa mencintainya. Kalau cinta Nabi berarti cinta keluarga Nabi. Karena Nabi Muhammad menyampaikan, "La yu'minu habdun hatta yuhibbani." Tidak beriman seorang hamba kecuali mencintai aku. "Wa la yuhibbani illa hibba ahla baiti." Dan tidak mencintai aku kecuali mencintai anak cucuku, itu para habaib. Oleh sebab itu, apa gerangan yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, andai kata seseorang diizinkan oleh Allah ibadah bainar rukni wal bainar ruknil yamani wa maqam Ibrahim 70 tahun, tetap dia akan dibangkitkan bersama siapa yang dicintainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, "Lau abadtani bi ibadati ahli samawati wal ard wal hubbu fiyya laisa wal bughdu fiyya laisa ma auna dzalika anka syai'a." Wahai Isa alaihissalam, andai kata kamu beribadah seperti beribadahnya penduduk langit dan bumi, semua makhluk, tapi cinta kepada Allah tidak ada, dan cinta benci untuk Allah tidak ada, maka ibadahmu seperti penduduk langit dan bumi tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa baginda Nabi Muhammad SAW, siapapun di antara kita yang sujud rukuk, siapapun yang di antara kita yang tahajud, siapapun yang di antara kita menghafalkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, siapapun di antara kita yang tinggi ibadah dan ilmunya, tapi ada kebencian kepada ahlul bait, tidak mungkin semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita menghadiri majelis ilmu ini. Ingatlah, semua yang ada dalam diri kita tidak ada yang pantas. Sebagai wasiat terakhir, wasiat daripada Sayyidina Umar ibn Khattab agar kita sadar diri. Sayyidina Umar ibn Khattab tatkala melihat jenazah daripada Rasulullah SAW, jisman min jismani Rasulullah, melihat jenazah Rasulullah sedang terbaring wafat pada waktu itu. Bukan meninggalkan kita, yang wafat hanya jasadnya, tapi ruhaniahnya selalu bersama kita, akhlaknya bersama kita, perjuangannya bersama kita, kesuciannya bersama kita, kebaikannya bersama kita. Rasulullah tidak pernah wafat. Tapi tatkala dilihat oleh Sayyidina Umar, apa yang terlontar daripada Sayyidina Umar? "Ya Rasulullah, bi abi ummi wa anta ya Rasulullah." Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah. "Laulam tujalis illa kuf'an lak." Andai kata Anda tidak berkenan duduk kecuali dengan manusia yang sepadan dengan kamu, lam tujalisna, Anda tidak akan pernah duduk bersama kami para sahabat. Rasulullah SAW kata Sayyidina Umar, andai kata tidak mau duduk kecuali dengan orang yang sepadan dengan dirinya, jangankan para sahabat, para malaikat, para nabi dan para rasul tidak pantas duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita pahami bersama, andai kata para habaib tidak akan duduk kecuali orang yang manusia yang sepadan dengan mereka, tidak mungkin Allah izinkan kita duduk bersama mereka. Oleh sebab itu, keberadaan habaib, terutama Habib Husin yang membuka majelis di sini, buka pesantren di sini, hidupkan pesantren mereka, dukunglah. Berarti kita mendukung baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang membahagiakan bagi Nabi Muhammad kecuali ilmu baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberi ilmu melalui para anak cucu baginda Nabi Muhammad, diberi mahabbah kepada Allah, kepada Rasul, terutama kepada dzurriyyatul Rasul melalui cucu baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita menyadari diri kita bukan siapa-siapa,
Pegangilah mereka para ahlul bait, ikutilah mereka para ahlul bait. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata ada fatwa A, B, C sampai Z, lalu ada fatwa habaib yang berbeda, maka fatwa habaib itu adalah fatwa Nabi. Fatwa habaib adalah fatwa Allah Subhanahu wa taala. Fatwa yang lainnya adalah hibus syaitan, fatwa setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu masuk dalam hati kita, dan dengan demikian para habaib sebagaimana menghadirkan kita di tempat ini, mampu dan mereka berkenan menghadirkan kita di hati Nabi Muhammad, dan dengan demikian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah husnul khatimah. Bijahi dhahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kull rasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.